Langkah Ju Wen-jun untuk menjadi juara dunia catur wanita tahun 2025 semakin terbuka lebar setelah dia berhasil mengalahkan Tan Zhongyi pada babak ke-6. Dengan demikian, skor menjadi 4-2 untuk keunggulan Ju Wen-jun. Pada babak ke-6, Tan Zhongyi kembali mengeluarkan pembukaan andalannya, C4, pembukaan Inggris. Ju Wen-jun membalas dengan kuda F6, mengontrol petak center dengan perwiranya. Ini langsung dijawab dengan kuda F3. Setelah itu, E6 mempersiapkan gajah untuk berkembang. Tan Zhongyi mendorong B3 mempersiapkan gajah fianchetto. Lalu Ju Wen-jun mendorong D5, langsung menantang pion. Dibalas gajah fianchetto, kemudian C5. Pertukaran pion terjadi, pion makan pion. Tan Zhongyi selanjutnya mendorong G3, mempersiapkan gajah fianchetto kedua di sayap raja. Merespon hal ini, Ju Wen-jun mengeluarkan kuda C6. Gajah fianchetto sekaligus bersiap rokade, lalu B4. Untuk sementara langkah ini membuat gajah petak gelap putih tidak berkutik. Permainan kemudian berlanjut. Tan Zhongyi rokade, lalu Ju Wen-jun mengeluarkan gajah petak gelap bersiap rokade. Kuda kemudian ke petak A3, mencoba untuk bermanuver ke tempat yang lebih baik. Ju Wen-jun lalu rokade untuk mengamankan rajanya. Dijawab E3, tantangan pada pion. Kemudian pertukaran pion terjadi dan pion D makan pion. Hal ini sekaligus membuka opsi untuk pertukaran menteri. Akan tetapi, Ju Wen-jun tidak menukar menteri. Dia memilih gajah ke petak F5, membiarkan Tan Zhongyi untuk mengambil menteri terlebih dahulu. Namun demikian, Tan Zhongyi rupanya masih menyayangi menterinya. Oleh karena itu, dia tidak menukar menteri. Kuda F5 dipilih, menantang pertukaran kuda dan membuka ancaman gajah pada kuda. Ju Wen-jun mengambil kuda. Setelah itu, gajah makan kuda dan menteri ke petak K8 dipilih oleh Ju Wen-jun. Dengan langkah ini, maka Ju Wen-jun bisa mengadu gajah dan juga mengosongkan petak B8 untuk benteng. Tan Zhongyi merespon dengan menteri pindah ke petak E2, kemudian gajah diadu. Menteri F3, lalu gajah makan gajah, raja makan gajah, kemudian menteri menekan gajah gelap. Tan Zhongyi menarik mundur gajahnya ke petak B2. Permainan kemudian berlanjut. Ju Wen-jun menempatkan kudanya di petak E4, ancaman forking pada langkah selanjutnya. Dari posisi ini kita bisa melihat bahwa kuda Ju Wen-jun sangat aktif, sedangkan kuda Tan Zhongyi pasif pada petak samping. Merespon ancaman ini, Tan Zhongyi tentu saja menghindarkan benteng ke petak D1. Dengan demikian, kuda tidak bisa melompat. Ju Wen-jun merespon dengan mengadu benteng. Lalu, kuda ke petak C4. Setelah itu, B5 mengusir kuda. Di posisi ini, Tan Zhongyi memainkan langkah kuda ke petak E5, berpura-pura untuk menyelamatkan kuda. Padahal ancaman sesungguhnya adalah menteri siap untuk makan kuda hitam. Ini menutup akses menteri hitam untuk menjaga kuda. Tentu saja Ju Wen-jun melihat hal ini. Oleh karena itu, F5 dikirim untuk menjaga kuda. Setelah itu, Tan Zhongyi membuat kesalahan. Entah apa alasannya, kuda mundur ke petak D3. Dan ini membuat keunggulan Ju Wen-jun menjadi meningkat pesat. Di posisi ini, Ju Wen-jun memainkan langkah yang begitu berani. Pion G5. Tan Zhongyi kemudian menarik mundur kudanya ke petak E1. Dan langkah terbaik pada posisi ini adalah mendorong G4. Akan tetapi, Ju Wen-jun rupanya memilih untuk mengadu gajah.
Sebuah langkah yang menurut Enjin membuat keunggulan hitam menjadi berkurang. Posisi ini justru cenderung seimbang. Tan Zongyi langsung menukar gajah. Setelah menteri makan gajah, terjadi pertukaran benteng, lalu benteng makan benteng. Benteng hitam siap menempati baris kedua untuk menekan pion. Oleh karena itu, Tan Zongyi langsung mengadu benteng. Pertukaran benteng terjadi, menteri makan benteng. Kita telah sampai pada langkah ke-26 dan analisa Enjin menunjukkan bahwa posisi ini seimbang. Bagaimana Zhu Wenjin memenangkan permainan? Di posisi ini, dia menempatkan menterinya di petak D6, berupaya mengadu menteri. Tetapi, menteri H5 ada ancaman skak di langkah selanjutnya. Oleh karena itu, raja langsung menghindar. Selanjutnya, menteri E8 menekan pion. Merespon hal ini, Zhu Wenjun mendorong H6 untuk menjaga pion dan kuda ke petak F3 memberikan tekanan pada pion. Selain itu, dengan langkah ini, maka kuda menjaga petak B2 ditempati oleh menteri. Pada posisi ini, Zhu Wenjun menarik mundur kudanya, ancaman balik pada menteri putih. Tan Zongyi kemudian memindahkan menteri ke petak A8 dan H6 menjaga pion. Selanjutnya, pion H4. Langkah ini adalah kesalahan. Zhu Wenjun kembali unggul. Di posisi ini, Zhu Wenjun mendorong G4, tetapi Tan Zongyi coba untuk memainkan menteri B7, sebuah tempo skak. Namun Zhu Wenjun langsung mengadu menteri. Apabila menteri makan pion, maka kuda akan jatuh. Oleh karena itu, menteri ditukar. Kuda makan menteri dan kuda mundur. Kita telah memasuki babak ending game. Kuda melawan kuda. Sampai pada posisi ini, ada dua keunggulan yang dimiliki oleh Zhu Wenjun. Yang pertama, Zhu Wenjun memiliki pion mayoritas di sayap menteri. Itu artinya dia bisa menciptakan pion bebas. Keunggulan kedua adalah Zhu Wenjun memiliki raja yang lebih dekat ke petak center. Sesuai dengan teori, pada babak ending game, raja harus ikut berburu dan raja Zhu Wenjun berada pada posisi yang sangat tepat, sedangkan raja Tan Zongyi terkungkung dan terkurung. Di posisi ini, sesuai dengan prinsip ending game, Zhu Wenjun memainkan raja F6 mendekati petak center. Setelah itu Tan Zongyi mendorong F4. Zhu Wenjun kemudian membawa rajanya ke petak E6, lagi-lagi dengan tujuan mendekati petak center. Setelah itu Tan Zongyi coba untuk mendorong E4, lalu pertukaran pion terjadi, kuda makan pion. Selanjutnya, raja mendekati kuda. Kuda mundur sambil menyerang pion, tetapi kuda F6 memberikan penjagaan pada pion. Sampai di posisi ini, Zhu Wenjun sekarang betul-betul sudah siap untuk menciptakan pion bebas di sayap menteri. Tan Zongyi tidak ingin menyerah begitu saja. Raja mundur ke petak F1 berupaya untuk bermanuver naik. Namun, raja D4, raja E2, H5. Dengan penjagaan pion, maka kuda siap untuk beraksi. Di posisi ini, Tan Zongyi coba dengan dorongan pion A4, tetapi raja C3 mendekati pion. Dan Tan Zongyi mencoba pion makan pion. Setelah pion makan pion, kuda D3 menekan pion. Merespon hal ini, Zhu Wenjun memainkan kuda E4. Selain menjaga pion, ini juga menekan pion putih. Tan Zongyi menyerang kuda, lalu kuda makan pion. Tan Zongyi juga makan pion sambil menjaga pionnya pada saat yang bersamaan. Akan tetapi, Zhu Wenjun punya balasan kuda F5, skak. Setelah raja ke petak E4, kuda makan pion. Dan sekarang Zhu Wenjun punya pion bebas yang siap melaju untuk promosi.
Tan Zongyi tentu saja tidak ingin hal itu terjadi. Oleh karena itu Raja ke petak E5. Dengan langkah ini, Raja siap juga untuk mengawal pion. Namun, Zhu Wenjun mendekati kuda. Apabila kuda lari, pion akan jatuh. Di posisi ini, Tan Zongyi rupanya betul-betul melarikan kudanya ke petak E4, membiarkan Raja makan pion. Selanjutnya, Raja F6 coba untuk mendekati kuda. Namun, kuda F3. Tan Zongyi kemudian mendorong F5, dibalas H4. Dua pion bebas Zhu Wenjun siap maju untuk promosi. Belum juga menyerah, Tan Zongyi mencoba dengan Raja ke petak E7, persiapan untuk mendorong pionnya. Namun G3, setelah F6, G2. Sampai di posisi ini, Tan Zongyi akhirnya menyerah. Apabila game ini dilanjutkan dengan F7 misalnya, maka ada balasan kuda E5. Apabila pion putih promosi, akan terjadi forking oleh kuda. Kalaupun Raja ke petak F6 untuk menyerang kuda, maka kuda D7 skak. Raja E7, kuda kembali ke petak E5, menekan pion. Jika Raja lagi-lagi mendekati kuda, maka kuda cukup makan pion. Setelah Raja makan kuda, pion hitam promosi, dan tidak ada kesempatan bagi putih untuk menang.